Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Suwanto Sanjaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai explicit cursor. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu kursor. Nah, kursor itu seperti yang pernah dijelaskan pada video-video sebelumnya secara tidak langsung. Kursor itu memiliki dua jenis, ya. Ada yang implicit kursor dan ada explicit kursor. Nah, untuk implicit kursor secara tidak langsung kita sudah mempraktekkannya di video-video sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan explicit kursor? Nah, kita harus memahami konteksnya dulu. Apa itu kursor? Nah, kita harus memahami bahwa di dalam database, khususnya Oracle, dia akan mengalokasikan area memori yang disebut dengan konteks area untuk menyimpan data yang akan diproses, dan selanjutnya kita akan memasukkan perintah SQL statement di sana, dan di setiap area atau konteks area yang di dalamnya ada pernyataan SQL itu hasilnya akan memiliki kursor. Ya, kursor itu ya seperti penunjuk ya. Jadi kalau kita memasukkan query SQL, nah hasilnya itu kan bisa jadi lebih dari satu baris data. Nah, kursor itu penunjuk data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan kursor. Nah, kalau yang implicit kursor sebelumnya itu hanya bisa digunakan kalau hasil query-nya itu hanya menghasilkan satu row data saja. Tapi kalau explicit kursor bisa lebih dari satu data. Ya, misalnya kalau sebelumnya kan kita membahas tentang PL/SQL itu query-query-nya itu hanya menghasilkan satu data saja yang bisa diolah. Nah, bagaimana kalau nantinya data yang ingin kita olah itu lebih dari satu? Nah, kita harus menggunakan explicit kursor. Gambarannya seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ada hasil query ya, atau disebut nanti dengan konteks area. Nah, setiap baris datanya itu memiliki kursor ya. Kursor itu ya penunjuk lah kira-kira ya. Jadi setiap konteks area itu memiliki kursor nantinya ya. Jadi ada ya seperti indeks 1, indeks 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sebelumnya kan kita tadi sudah membahas mengenai implicit kursor. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau implicit kursor itu sudah didefinisikan secara otomatis oleh database ya. Jadi kayak perintah insert, update, delete, merge ya, dan select itu kalau yang implicit kursor biasanya menghasilkan atau yang bisa diolah itu hanya yang menghasilkan satu baris data aja. Yang misalnya insert itu ya satu baris proses, satu baris proses, satu baris proses ya. Jadi tidak bisa secara menghasilkan data langsung banyak gitu ya. Biasanya sih perintah select di sini ya. Perintah selectnya itu tidak bisa lebih dari satu baris. Kalau yang implicit kursor. Nah, explicit kursor itu dideklarasikan oleh programmer. Ya, jadi kalau kita ingin menghasilkan query, kalau kita memasukkan query dan ingin menghasilkan data yang lebih dari satu baris data, kita harus mendeklarasikan secara manual ya. Nah, itulah yang disebut dengan explicit kursor. Nah, ada apa sih dengan implicit kursor? Nah, itu tadi implicit kursor itu ada batasan, yaitu tadi hanya bisa digunakan untuk satu baris data aja. Nah, kalau nanti ada kasus yang digunakan atau menghasilkan datanya itu lebih dari satu baris data, maka implicit kursor itu tidak bisa digunakan.
Kalau digunakan ya pasti error ya, seperti contoh-contoh di video sebelumnya. Nah, contohnya di sini ada contoh implicit cursor, tapi di dalamnya itu prosesnya menghasilkan lebih dari satu data. Nah, contohnya seperti ini ya, ada declare, di sini ada deklarasi variabel namanya vSalary. Nah, kemudian tipe datanya itu sesuai dengan tipe data kolom salary yang ada di tabel employees. Nah, di dalam blok blok ini itu ada proses query proses query yang menghasilkan data lebih dari satu ya. Kalau kita select salary ya from employees itu kan datanya banyak ya, lebih dari satu, tidak ada filternya di sini ya, tidak ada where-nya. Nah, otomatis dia menghasilkan data lebih dari satu. Nah, kalau ini diproses itu akan error ya, karena di sini akan menyatakan errornya itu menghasilkan lebih dari satu baris data gitu ya, satu baris data. Nah, tidak bisa ditangani oleh implicit cursor. Nah, atau contohnya seperti ini ya, misalnya ada perintah select. Nah, kalau kita tidak menggunakan where, intinya hasil dari select ini tidak satu data, maka dia tidak akan bisa digunakan dengan implicit cursor ya. Jadi contohnya select from where ya di sini. Nah, kemudian ada group function, itu boleh tapi pastikan tidak menggunakan klausa group by, karena kalau kita gunakan klausa group by otomatis kalau digrupkan berdasarkan kolom tertentu bisa jadi menghasilkan lebih dari satu baris data. Ya, jadi kita bisa menggunakan implicit cursor dengan aturan-aturan khusus ya. Intinya dia harus menghasilkan satu baris data baru kita bisa menggunakan implicit cursor. Tapi kalau dia menghasilkan lebih dari satu baris data, kita wajib menggunakan explicit cursor. Nah, di sini dengan explicit cursor kita bisa menghasilkan atau mengembalikan data yang banyak, lebih dari satu data ya, dari data yang ada di tabel yang ada di dalam database. Nah, bagaimana mengaksesnya? Kita gunakan kursor. Jadi setiap row itu ada pointer lah, penunjuknya seperti itu. Nah, alasan penggunaan explicit cursor ya, kita harus tahu juga kenapa kita menggunakan explicit cursor. Salah satunya tadi ya, karena menghasilkan data lebih dari satu data. Nah, setiap data itu bisa jadi kita akan mengolah, sebagai programmer kita akan mengolah data itu sendiri-sendiri ya. Dengan misalnya nih, kita mengolah data yang hasil select tadi, hasil select itu dilakukan proses pengolahan data itu yang sama, pengolahan data yang sama terhadap setiap baris yang dihasilkan. Ya, intinya sih ya karena datanya lebih dari satu. Kalau datanya satu, kita pun tidak perlu menggunakan explicit cursor, sudah selesai gitu. Nah, ini contoh dari explicit cursor. Jadi kalau sebelumnya kita kan tidak menggunakan kursor ya, langsung di bagian bagian executable-nya kita langsung memanggil select nama kolom into. Jadi langsung disimpan ke dalam variabel tertentu. Nah, bagaimana kalau explicit cursor? Explicit cursor itu kita harus mendeklarasikan kursornya dulu di bagian deklarasi ya. Jadi kursor, nama kursornya is, baru perintah select-nya. Jadi nanti kursor ini akan berisi hasil dari query yang kita tuliskan setelahnya. Nah, kemudian kalau mau diikuti dengan variabel-variabel lain, kalau memang dibutuhkan dituliskan setelahnya atau sebelum, sebetulnya sesuai kebutuhan ya. Kalau memang
dalam prosesnya variabel itu nanti digunakan di dalam proses seleksi kursornya, berarti kita letakkan di atas. Tapi kalau tidak ada digunakan di proses seleksinya, maka bisa diletakkan di bawah. Ya, jadi penulisannya seperti ini. Jadi kursor itu harus dideklarasikan dulu di bagian declare. Nah, kemudian di dalam executable-nya jangan lupa di open, ya. Open hasil dari kursor tadi, ya. Jadi istilahnya tadi itu hanya proses seleksi saja disimpan di dalam kursor. Kita belum bisa menggunakan kursor tadi kalau belum di open. Ya, setelah di open, nah baru kita lakukan proses looping setiap datanya, ya. Loop, ya, mau pakai loop, mau pakai while loop, mau pakai for loop, silakan saja. Semuanya bisa. Nah, kemudian di dalam proses perulangan tadi, lakukan proses fetching, ya. Fetch, kemudian ini nama kursor yang akan diambil tadi, ya, hasil dari kursor deklarasi kursor tadi. Kemudian lalu dimasukkan ke dalam variabel yang mau kita olah, gitu ya. Jadi kebetulan karena di sini select-nya itu hanya 2 kolom, maka di sini juga kita menggunakan 2 variabel tempat penampungan istilahnya penampungan data yang ingin kita tampung di setiap perulangannya, gitu. Nah, kemudian ada proses pengecekan nih, kapan dia keluar. Dia ngecek exit when, jadi dia akan keluar ketika tidak ditemukan lagi kursornya. Jadi kalau secara urutan dia kan akan ngecek per indeksnya, dari indeks pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai berarti kan tidak ditemukan lagi. Maka kalau sudah tidak ditemukan lagi, dia akan keluar. Nah, kalau sudah keluar baru dilakukan proses close, ya. Jadi jangan lupa kalau sudah kita open, di akhir kita close, ya. Itu jangan sampai lupa. Jadi ada open, ada close. Nah, kalau bisa dianalogikan ke data, kurang lebih seperti ini tadi, ya. Jadi kalau kita memproses sebuah data yang ada di tabel, berarti kan kita ngeceknya satu persatu nih. Misalnya hasil kursor tadi di awal, yang ini, kursor ini select department ID, department name, from department, misalnya menghasilkan ini. Ini misalnya, tapi kan nggak sesuai nih. Menghasilkan ini. Nah, di dalam proses perulangan itu kan ada proses ini ya, fetch. Jadi setiap data itu akan dicek. Perulangan pertama cek, selesai. Ngulang data kedua cek, ya. Kemudian ngulang data ketiga, ngulang data keempat, dan terakhir itu tidak ditemukan lagi kursor, maka proses berhenti. Kira-kira seperti itu. Nah, secara kalau digambarkan kurang lebih seperti ini, ya. Ada box isinya data, ya. Nah, pertama kita akan membuka boxnya dulu, itulah open kursor. Jadi istilahnya kalau yang kursor tadi itu masih dalam bentuk box yang sudah berisi data nih. Udah berisi data tapi belum dibuka, belum bisa diapa-apain. Nah, kemudian kalau sudah dibuka, ya, sudah di open, lakukan proses fetching, ya. Pengambilan data satu persatu, ya, secara berulang gitu, ya. Secara berulang. Nah, akan dilihat satu persatu. Kalau sudah selesai, nah udah terakhir nih, ya, nggak ada lagi, maka lakukan proses close kursornya. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau bisa digambarkan dengan flowchart kurang lebih seperti ini, ya. Pertama ada declare, kemudian dilakukan proses open, ya, kemudian fetching itu di dalam perulangan. Jadi pengambilan data di setiap row, ya, yang dihasilkan. Kemudian dia selalu mengecek exitnya, apakah masih ada kursornya, ya. Kalau masih ada, dia akan lakukan proses pengulangan. Tapi kalau tidak, maka kursornya di close, ya, atau selesai. Nah, ini penjelasannya tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi pertama kali mendeklarasikan kursornya,
dideklarasikan tadi langsung dituliskan query-nya, berbeda dengan yang implicit cursor. Kalau implicit cursor itu ketika kita query-nya itu di bagian execute-nya ya, bagian executable-nya, select nama kolom yang ingin kita ambil datanya, kemudian into disimpan ke dalam variabel tertentu gitu ya. Baru from tabelnya apa, kalau ada filternya atau pembatasan di limit ya, hanya satu data, where-nya apa gitu ya. Nah, kalau di sini berarti kita harus mendeklarasikan di bagian atas ya, di bagian declare-nya. Nah, kemudian open ya. Ini open, kursornya di open seperti di contoh tadi. Setelah di open, lakukan proses secara berulang tergantung jumlah datanya tadi ya, menggunakan looping ya, baik itu basic loop ya, for loop ataupun while loop. Nah, setelah itu ya, di setiap perulangannya kita akan melakukan proses fetch data ya, fetching data. Kemudian di dalamnya juga ada proses pemeriksaan kapan dia keluar dari loopingnya. Jadi dia akan ngecek dulu ya. Jadi kalau ada kalau sudah tidak ditemukan lagi kursornya, di dalam kursor itu otomatis bernilai true. Kalau bernilai true otomatis keluar gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa di close ya. Jadi setelah dibuka harus ditutup lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga harus diperhatikan ketika mendeklarasikan kursor. Ya, jadi ketika kita mendeklarasikan kursor, kita dalam menuliskan query select-nya jangan masukkan klausa into ya, berbeda dengan yang implicit. Nah, kalau implicit kan langsung into-nya di dalam query-nya ya, select misalnya ya, select first name last name into, nah gitu ya, into bla 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 from employees misalnya. Nah, kalau di explicit cursor tidak boleh menggunakan into di bagian deklarasi kursornya, tapi penulisan into-nya nanti di bagian waktu kita fetch datanya di bagian executable tadi. Nah, kemudian jika misalnya kita mementingkan urutan datanya, jangan lupa kita gunakan order by juga. Jadi boleh ya kalau kita menggunakan order by di dalam kursor, kan diurutkan berdasarkan apa gitu ya, itu boleh. Itu akan lebih baik supaya datanya juga diurutkan sesuai kebutuhan kita, itu boleh. Nah, kemudian kalau memang kita membutuhkan proses join, subquery, dan yang lain-lain juga boleh ya. Di dalamnya boleh dimasukkan perintah join, subquery, where, ya intinya mau group by, kalau memang dibutuhkan itu boleh. Nah, kemudian kita juga bisa meletakkan jika kita ingin mendeklarasikan kursor ya, dan kursor itu membutuhkan sebuah variabel yang membutuhkan inputan dari sebuah variabel, berarti yang seperti tadi kita harus mendeklarasikan kursornya itu setelah deklarasi variabel kalau memang mau mengambil data dari variabel tadi gitu ya. Tapi kalau kita tidak membutuhkan dari variabel yang kita tentukan tadi, kita bisa letakkan kursor atau deklarasikan kursor di atas variabel yang kita deklarasikan. Nah, ini sintak dari penulisan kursor secara umum seperti ini. Jadi ada ada kursor, ini keywordnya kursor, kemudian nama kursornya, is, baru select statementnya. Ya, kemudian ini di bagian di bagian declare-nya. Jadi cursor name ini adalah identifier. Jadi untuk penamaannya juga mengikuti guideline dari penamaan identifier. Kemudian untuk select statement ya. Jadi jangan diletakkan atau jangan memasukkan klausa into ke dalam select statement.
Select statement ini ya seperti biasa kita menuliskan select, tapi tidak boleh menggunakan into clause ya. Ini contoh penggunaannya ya. Jadi penulisannya tetap di bagian declare ya, deklarasinya. Nah, di sini contohnya kursor ini menampung hasil dari select employees ID dan last name. Dari tabel employee yang departemen ID-nya itu 30. Nah, hasil dari ini pasti lebih dari satu data. Karena employee yang bekerja di departemen ID 30 itu kan lebih dari satu data. Maka hasilnya ini juga menghasilkan lebih dari satu data. Nah, bagaimana kalau hasilnya itu hanya satu data? Boleh nggak pakai explicit cursor? Ya boleh-boleh aja. Ya. Tapi kan sama aja kalau memang kebutuhannya memang hanya satu data, ngapain kita pakai explicit cursor? Ya. Tapi kalaupun menghasilkan hanya satu data, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nah, ini contoh yang lainnya. Jadi kita juga bisa select all, jadi select semua kolom yang ada di tabel departemen. Ya, kemudian location ID-nya itu ditentukan di yang ID-nya 1700. Ya, ini juga lebih dari satu data. Kemudian diurutkan berdasarkan nama departemennya. Contoh berikutnya, untuk kursornya itu juga bisa menampung ya seperti ini ya. Jadi ada select nama departemen, kemudian jumlah apa namanya, jumlah employees yang ada di departemen tersebut ya. Ya, ini berarti kita menggunakan klausa join ya. Klausa join, tapi penulisannya ini bukan pakai join, pakai yang biasa aja. Ya, nah di sini count all berarti dia akan menghitung berapa banyak sih employees ya yang ada di dalam departemen ini, gitu. Ya, where departemen ID sama dengan departemen ID ya yang ada di departemen dan ada di employees. Nah, kemudian digrupkan berdasarkan departemen name tadi ya. Digrupkan berdasarkan departemen, otomatis count-nya itu ya berdasarkan departemen name-nya tadi. Nah, kemudian dibatasi lagi nih. Ya, yang ditampilkan itu, yang digrupkan itu atau yang dihitung itu yang jumlah ini apa namanya, jumlah employees-nya itu lebih dari satu ya. Jadi kalau sama dengan satu atau kecil dari satu itu tidak dihitung. Nah, kemudian membuka kursor ya, open kursor yang sudah kita buat. Jadi untuk membukanya kita letakkan di bagian executable-nya. Jadi open nama kursor yang sudah kita deklarasikan di bagian declare. Ya, ini ya. Jadi pertama open statement itu ya, bagian open tadi itu mengalokasikan memori untuk konteks area tadi yang sudah kita buat lah. Misalnya ini boxnya itu istilahnya ya tadi ya, konteks area, kita mengalokasikan memori untuk ini gitu ya. Kemudian execute select ya, statement in cursor declaration menghasilkan apa namanya tadi, menghasilkan data ya. Kan hasilnya box itu kan isinya banyak nih. Kalau di open tadi kan udah perintah kursor, isinya itu hasil perintah select ya, menampung perintah select tadi. Nah, open dia akan membuka box tadi isinya apa aja gitu. Nah, kemudian di dalamnya itu udah ada posisi-posisinya nih. Data pertama isinya apa, data kedua isinya apa, data ketiga isinya apa. Jadi sudah ada nih tanda-tanda, ditandain lah gitu ya. Atau istilahnya udah ada indeksnya. Nah, ini berikutnya yaitu proses fetching datanya. Nah, tadi kan sudah di open nih, baru dibuka nih, boxnya itu baru dibuka, belum diapa-apain, baru dibuka. Nah,
Setelah itu dilakukan proses fetching ya, atau pengambilan data satu persatu. Nah, kira-kira seperti itu ya, satu persatu. Ya, berulang ya. Kalau datanya hanya satu, mungkin tidak perlu perulangan, oke ya, nggak ada masalah. Tapi kalau datanya lebih dari satu, berarti kita butuh perulangan. Nah, tapi kalau yang namanya kursor biasanya sih butuh perulangan ya, untuk menghindari error. Nah, ini jadi setiap sudah di open, kita bisa masuk ke bagian perulangan, baru fetch ya. Kalau ini dicontohkan, intinya dia kalau menghasilkan hanya satu data sih masih oke ya. Kalau ini biasanya kalau dituliskan seperti ini sepertinya error ya. Kenapa? Karena di sini VMNO yang ini kan tipe datanya itu ID ya, employee ID. Nah, sedangkan hasil dari kursor ini itu menghasilkan lebih dari satu data. Jadi kalau kita buat seperti ini, dia tidak bisa menampung secara langsung atau hanya menampung data yang pertama atau terakhir nanti ya. Silakan nanti di testing saja untuk memastikan apa sih isinya atau error gitu ya. Tapi biasanya sih harus ada perulangan gitu ya. Bisa pakai loop tadi. Nah, ini mengambil data tadi ya. Nah, ini ya. Jadi ada loop ya, setelah open loop baru fetch ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada proses exit untuk pengecekannya ya. Exit ya, jadi dia akan keluar dari proses looping ini jika atau ketika kondisinya ini bernilai true ya. Untuk melihat bernilai true-nya kita bisa mengambil apakah dia sudah akhir dari data yang ada atau masih ada data. Kalau masih ada data berarti dia belum akan keluar. Ya, maksudnya masih ada data itu berarti memiliki kursor kan, memiliki pointer di sana, berarti belum bisa exit. Tapi kalau udah nggak ketemu lagi data di sana, berarti dia akan keluar. Nah, kemudian ya biasa ya, end loop ya, setelah ada loop pasti ada end loop. Nah, kemudian jangan lupa tadi ya, di setiap open dari kursor, jangan lupa ada penutupnya juga, close ya. Nah, ini ada aturan ya, guideline untuk pengambilan data dari kursor. Nah, oke, jadi pengambilan data itu akan berakhir ya. Tandanya kalau sudah tidak ditemukan lagi kursornya, maka dia akan keluar kondisinya. Oke, nah ini tadi secara lengkapnya ya. Sama aja seperti tadi contohnya ya, ini contoh lengkapnya, tapi ini masih kurang juga, harusnya ada close. Nanti mungkin ada, ini belum ya, ini sama contoh lainnya. Jadi proses fetchingnya itu ada di dalam proses looping, perulangan. Nah, oh ya, ini berarti khusus, ini penjelasan closing kursor. Jadi jangan lupa nih, kalau sudah di open itu harus ditutup ya, di close ya, close for M's ya, itu jangan sampai lupa. Oke, kita bisa membuka lagi kalau dia dibutuhkan nanti ya, membuka lagi itu ya open lagi, dan istilahnya udah ditutup nanti ya, boxnya kosong gitu, karena tadi udah di fetch satu persatu ya, udah dikeluarin lah satu persatu waktu proses fetching. Jadi kalau kita open lagi, otomatis dia akan memproses ulang dengan data yang terbaru lah gitu ya. Jadi ada proses ulang dari awal lagi. Ya, prosesnya sama seperti di awal. Ada istilahnya setelah dibuka dia akan ngambil satu persatu, datanya itu diambil dari data yang terbaru lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa open ulang dengan syarat sudah di close. Jadi kalau sudah di open belum di close, udah open lagi ya, nanti error. Nah, ini ya, jadi aturan atau guideline untuk menutup kursor ya. Jadi
sebuah kursor itu bisa dibuka kembali jika ya, dan hanya jika sudah ditutup. Kalau belum ditutup ya nggak bisa dia sudah terbuka, ngapain dibuka lagi ya, pasti error. Ya, jika dia jika dia di kalau bisa dibilang itu kita ngambil data setelah dia di close, maka yang terjadi adalah dia akan dilempar ke eksepsi. Nama eksepsinya itu adalah invalid cursor. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi belum di open atau udah di close, kita langsung ngambil datanya nih. Ya nggak akan bisa gitu. Nah, errornya itu diarahkan atau dilempar ke invalid cursor exception. Nah, kemudian jika kita membuka kembali kursor yang tadi, ya ini sudah dijelaskan juga tadi ya, maka dia akan merepopulate ulang ya. Jadi konteks areanya itu akan diproses ulang. Jadi data terbaru lah kira-kira seperti itu. Jadi bukan data terakhir tadi, tapi data terbaru lagi. Kalau memang mau membuka kembali atau mereopen lagi. Nah, ini contoh lengkapnya ya, seperti ini. Ya, tadi ada misalnya kursor, nama kursor, kemudian is, kemudian perintah select-nya apa. Nah, di sini kebetulan dia men-select atau mengambil data dari kolom departemen ID dan departemen name dari tabel departemen. Kemudian ada variabel di departemen ID, ya, kemudian departemen name juga. Ya, kurang lebih sama seperti tadi. Berarti ini mengambil data aja, gitu ya, mengambil data dari tabel departemen. Nah, baik, kita langsung ke demo ya, supaya mungkin bisa lebih memahami penggunaan dari kursor ini. Baik, seperti biasa untuk proses demonya kita menggunakan Visual Studio Code. Ya, seperti biasa juga kita langsung pilih saja yang SQL supaya terhighlight keyword-keywordnya. Kita masih menggunakan anonymous block ya. Nah, untuk penulisan kursor tadi kita coba yang sederhana aja dulu. Kursor, nama kursornya kita buat. Nah, ini kan sebetulnya apanya ya? Konvensi penamaan ya, supaya seragam cara penamaan variabel. Kita buat M saja ya, kur M is. Nah, ini saya buat select, nama kolomnya mungkin saya buat aja MID, employee ID, kemudian first name aja ya, first name ya, sesuai dengan yang ada di tabel employees. Kemudian from employees. Ini aja saya ganti employees. Nah, mungkin saya batasi yang ada di departemen ID berapa gitu ya. Mungkin ini dulu aja, nggak apa-apa, nanti baru kita batasi. Nah, kemudian untuk memprosesnya berarti kita butuh variabel tambahan atau variabel bantu lah untuk menampung employee ID sama first name. Berarti kita butuh ID misalnya ya. Tipe datanya kita samakan dengan yang ada di tabel employees itu. Berarti employees dot employee ID
%type. Nah, kemudian untuk yang first name juga seperti itu. V saya buat FN ya, boleh biar lebih singkat aja. Ini saya rapikan aja, employees dot first name %type. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk bagian executable-nya. Oke. Nah, di sini yang dilakukan pertama kita harus membuka kursornya. Open curm ya. Jadi nama kursornya itu curm. Kalau sudah, berikutnya kita lakukan proses perulangan karena datanya ini kan lebih dari satu ya. Nah, oke. Tadi kan ada dua contoh ya, satu pakai perulangan, satu enggak. Nah, misalnya enggak pakai perulangan. Fetch curm ya into. Jadi hasilnya itu disimpan ke dalam variabel vempid dan vname gitu ya. Nah, kemudian selesai di akhir, berarti ini kan nggak ngecek apanya ya, karena dia bukan perulangan, nggak ngecek hasilnya ya, nggak ngecek exitnya kapan gitu. Nah, kalau gini kira-kira hasilnya apa ya? Coba kita dbms. Apakah ada hasilnya atau error? Nah, itu yang harus sering kita lakukan proses eksplorasi yang seperti ini. Kita buat ini hasil, boleh ya, hasil sama dengan misalnya saya buat vmpid. Kemudian saya gabung lagi vfn misalnya seperti itu. Nah, biasanya kan ada close curm. Nah, kalau seperti ini kira-kira bisa dijalankan enggak? Nah, itu yang harus sering kita eksplorasi ya. Jadi ingin tahu nih, kalau seperti ini hasilnya error enggak? Kalau error tuh harus digimanain? Nah, gitu ya. Kita save dulu. Oke, kita simpan di dokumen. Kita buat contoh kursor 1 misalnya ya, contoh kursor 1. Nah, udah. Nah, kita sekarang masuk ke bagian terminalnya. Seperti biasa juga ya, karena kita sekarang menyimpan file ini di dalam direktori dokumen, kita juga harus masuk ke direktori dokumen. Oke, sudah. Nah, selanjutnya seperti biasa kita panggil aplikasinya. Nah, setelah itu biasa login ya. Kita gunakan saja HR ya, karena kebetulan perintahnya untuk skema HR juga ya, tabel employees. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam skema HR. Nah, selanjutnya jangan lupa set server output on, karena kita pakai SQL Plus di sini ya. Oke, kalau sudah tinggal kita eksekusi nih. Contoh kursor 1.sql. Error enggak ya? Nah, gitu ya. Salah. Kursor. Oke. Nah, hasilnya ada. Tapi yang diambil itu yang terakhir, karena istilahnya di sini kan fetch-nya itu tidak per data, tapi ambil sebetulnya di dalam prosesnya itu kan satu, diambil yang
terakhir. Ya, di sini diambilnya yang terakhir. Jadi tetap nampil, tapi yang diambil itu yang terakhir aja. Karena dia prosesnya sebetulnya kan berulang, tapi karena diambil prosesnya di sini fetch, ya diambil yang terakhir gitu ya. Dia bisa jalan tapi yang terakhir. Nah, gimana supaya dia nampil semuanya? Udah, kita tambahin aja loop. Jadi ada proses perulangan di sini. Nah, misalnya mau kita end loop. Jadi dia akan lakukan proses berulang, tapi ada pengecekannya. Nah, seperti itu ya. Boleh di mana di sini atau di sini juga boleh. Ya, kapan dia akan keluar? Ketika kursornya itu sudah tidak ditemukan lagi. Ya. Persen not found, ya, tidak ditemukan lagi. Coba kita lihat hasilnya. Ada berapa data nih? Sepertinya banyak sih. Oke, ada berapa ya? Ya, banyak ya. Nah, ini. Oke, berarti tadi yang pertama aja ya, yang pertama aja yang ditampilkan. Ya, yang pertama aja. Nah, ini karena kita proses query-nya itu tidak berurut. Nah, misalnya kita urutkan lah order by employee ID. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan sekarang berurut nih. Nah, kalau seperti ini, kalau kita eksekusi yang tadi sebelum pakai loop, berarti yang muncul adalah yang pertama, yaitu 100 event. Nah, jadi inilah contoh penggunaan kursor eksplisit ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Banyak ya. Misalnya kita ingin mengolah setiap datanya ya, setiap datanya ingin kita manipulasi, bisa ya. Jadi setiap proses perulangan, misalnya mau kita olah ya, bisa jadi ada proses di sini if di dalamnya ya. Jadi kalau nilainya itu kecil dari sekian, besar dari sekian, apa yang harus dilakukan ya setiap baris datanya. Atau mau kita apalah gitu ya. Di sini bisa. Jadi ya sama aja kita memprogram ya, asal ada datanya mau kita olah seperti apa aja juga bisa. Tapi intinya di sini adalah penggunaan kursor. Kursor digunakan dengan cara seperti ini ya, untuk data-data yang lebih dari satu data atau data yang dihasilkan dari proses query-nya itu lebih dari satu data. Ya, nah, contoh-contoh yang lainnya ya silakan saja nanti dicoba, misalnya misalnya query-nya itu pakai join ya, silakan aja, berarti kan lebih dari satu tabel ya. Nanti tinggal from bisa jadi employees dan departemen tadi contohnya ya, dan departemen, kemudian where-nya apa, atau langsung join departemen, kemudian on departemen ID gitu ya, sama dengan departemen ID atau using ya departemen ID ya, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya untuk penulisan klausa join. Untuk group by, order by juga ya, ini juga sama. Intinya yang ada di sini itu seluruh query itu bisa digunakan ya, bisa digunakan. Yang penting tidak memasukkan klausa into di sini ya. Kalau kita masukkan klausa into di sini ya pasti error. Intunya itu diletakkan di dalam fetch ya, proses fetch-nya. Jadi seperti itu, nanti silakan dieksplorasi lagi lebih
lebih dalam di sini ya, tinggal tambahin apalah gitu ya untuk proses manipulasi data yang ada, entah nanti proses penjumlahan dari salary-nya atau yang lain lah, silakan aja untuk biar bisa memahami nih penggunaan dari kursor ini ya. Mungkin itu aja untuk pembahasan kita mengenai explicit kursor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.